Amanginang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali renungan CLPD Makabi Bumi Anggrek hari Jumat tanggal 17 Mei 2024. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ini nomor 417 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam Mazmur pasal 6 ayat 2. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Demikian firman Tuhan. Amanginang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kabarmu hari ini? Apakah dalam keadaan sakit? Saya ingin mengundangmu dalam firman Tuhan. Kita diingatkan tentang sumber kekuatan. Pemazmur tahu bahwa apa yang sedang dihadapinya adalah suatu hal yang mengerikan dan menakutkan. Pemazmur memohon kepada Tuhan supaya ia ditolong, yang dimulai dengan disembuhkan. Pemazmur tahu benar di ayat 7, mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Pemazmur hidup dalam kesakitan. Dia sakit, dia lemah, lesu, karena ia mengeluh sampai menangis. Dia sakit karena dia menangis. Ternyata air mata digunakan untuk memohon dalam pergumulan pemazmur. Air mata menjadi sebuah media yang digunakan untuk memohon kepada Tuhan. Ia menangis bukan karena perasaannya, tapi karena keinginannya yang begitu pedih dari semua lawan-lawan yang mempermalukannya. Daud bukan pemimpin yang sempurna, tapi dia memohon kepada Tuhan. Air mata memiliki daya untuk membersihkan jiwa dari tekanan, pergumulan, dan penderitaan.
Air mata menjadi jembatan yang menghubungkan kerapuhan dan kelemahan manusia dengan daya ilahi. Ada pertemuan antara kepasrahan dan kekuatan ilahi. Dia membersihkan jiwa yang menderita. Pemazmur mengungkapkan air mata yang menyertai doanya seperti ia hendaki, menjelaskan tentang beratnya pergumulan. Saya tahu bahwa kita semua mendapati pergumulan yang berbeda-beda sampai hari ini. Tapi kita bisa bayangkan hukuman dari murka Tuhan yang terbayangkan. Panas amarah Tuhan juga ada di depan mata. Adalah sebuah gambaran tentang kesungguhan dalam permohonan doa. Ada kerinduan mendalam supaya jiwa yang letih lesu disegarkan kembali. Namun di sisi lain ada sebuah ketakutan besar terhadap apa yang akan terjadi di tengah-tengah keluarga, dimanapun, siapapun. Karena itu mohonlah belas kasihan Tuhan, dan kiranya Tuhan mendengarkannya, dan biarlah orang yang mencelakakan dilindungi Tuhan darinya, dan Tuhan memenangkan pertempuran ini. Air mata yang keluar itu memulihkan jiwa, tapi lebih dari situ, kita menemukan jawaban Tuhan dalam kesungguhan yang dimohonkan kepada Tuhan. Inilah doa dan pergumulan kita. Kita dimampukan untuk hidup sesulit apapun. Dan pujilah Tuhan karena hubungan yang baik yang kita sampaikan di dalam doa kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang membuat kami semakin hidup dalam kemampuan kami berdaya tahan, dan Tuhan bukakan jalan yang kami lalui untuk tidak putus asa, dan setiap hari kami boleh membangun hubungan dengan Tuhan, dan Tuhan mendengarkan doa kami, dan kami dimenangkan, dan kami selalu memuji nama Tuhan dimanapun dan dalam pergumulan kapanpun. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus memberkati dan menyertai. Amin.